Dan berkata, wih keren banget yang ini, dicintai Tuhan dan dahsyat dan ajaib. Siapa yang pernah? 1, 2, ya. Mulai hari ini saya kasih PR. Izinkan saya kasih PR ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mulai hari ini kalau pulang nanti ya, lihat di cermin. Punya cermin? Ya. Lihat di cermin terus bilang, dahsyat dan ajaib aku ini. Amin. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Kenapa ayat ini sangat penting? Pada waktu kita dikandung, iblis menaburkan banyak yang negatif. Kayaknya ya, iblis menaburkan banyak yang jelek, trauma, kesakitan, yang negatif dalam hidup saudara dan saya. Ya, waktu saya dikandung ibu saya dalam kondisi dikhianati oleh suaminya dan merasa sedih. Saya tanya, mami nggak marah? Aduh, nggak sempat marah. Stres nggak? Mana sempat stres? Saya ini anak ke-9 bapak ibu ya, nggak sempat stres dengan 8 kakak-kakak saya. Jadi terus perasaan mami apa? Sedih. Saya cari di Alkitab. Saya ini suka banget ngulik di Alkitab ya, pelajarin Alkitab. Saya cari sedih. Oh, Nehemia mukanya sedih katanya ya. Waktu saya cari apa sih kata aslinya sedih itu, ternyata kata sedih itu jahat. Coba senggol temanmu, kamu sedih nggak? Nah, kalau ada yang jawab sedih, ya, bilang bertobat. Kenapa? Karena ternyata sedih itu dosa. Karena ternyata sedih itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya waktu Nehemia didapati mukanya sedih oleh raja, dia ketakutan. Dia cepat-cepat berdoa. Tapi puji Tuhan, ya, itu Tuhan gunakan untuk membangun kembali kotanya. Ya, nah, kalau bersedih mengenai bangsamu, beda cerita. Tapi jangan bersedih berlarut. Kesedihanmu bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, bangsaku ini loh Tuhan. Mau jadi apa bangsaku ini? Mau jadi masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, dikatakan sini kejadianku pada waktu Bapak Ibu diciptakan itu adalah dahsyat dan ajaib. Tapi iblis ini ketakutan. Kalau sampai saudara mengenali, mengerti dan melihat bahwa engkau dahsyat dan ajaib, maka kerajaan iblis dalam semenit habis. Kenapa? Karena begini. Ternyata kata dahsyat dan ajaib itu digunakan untuk nama Tuhan. Penasehat yang ajaib kata Yesaya. Ya, kalau bahasa Indonesia ditambah yang. Kalau bahasa Inggris tidak pakai yang. Dia penasehat, dia ajaib. Jadi kalau saudara diciptakan ajaib, berarti saudara diciptakan biasa-biasa. Biasa-biasa? Tidak. Seperti Tuhan. Dan kata dahsyat itu digunakan untuk menggambarkan, ingat nggak? Di Yeskiel, kalau pernah baca Alkitab, ya, Yeskiel bilang ada 4 wajah, 4 makhluk. Bunyinya dahsyat. Ternyata Tuhan bertahta di atas kedahsyatan. Jadi kalau engkau sadar bahwa hidupmu dahsyat, Tuhan bertahta atas hidupmu. Jadi engkau berjalan, ya, mungkin di samping-samping banyak keluarga bercerai, tapi karena engkau berjalan, Tuhan bertahta atas hidupmu. Tiba-tiba
Suami istri nangis, peluk-pelukan, ampuni aku ya Mak, maafin aku ya Pak, gitu. Percaya? Yang jadi masalah saudara belum terlalu percaya. Coba bilang dulu sama saudaramu di sebelah, kamu dahsyat dan kamu ajaib. Ya, so siap-siap mengubah seluruh Kerawang. Karena tiba-tiba di ujung Kerawang ada sebuah desa yang mengerti, weh, saya dahsyat dan ajaib. Sampai ke pasar, ya, ada orang bertengkar, tiba-tiba mereka nangis bertekuk lutut. Bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang bertahta di atas hidupmu. Asik kan? Ajaib ya? Bagaimana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Ya, jadi pertama, PR pertama, ya, nanti kalau pulang lihat di cermin, lihat, wah, gantengnya ini orang dahsyat dan ajaib. Kalau yang cantik bilang, yang cewek, yang perempuan bilang, wah, cantiknya wanita ini dahsyat dan ajaib. Amin. Ya, sehingga di sekolah-sekolah, di jalan-jalan sudah tidak ada lagi yang kesurupan. Karena, atau bukan kesurupan, pelepasan. Ya, dilepaskan tiba-tiba dari roh-roh jahat. Karena apa? Karena saudara sedang berjalan di kelas-kelas, di jalan-jalan, di pasar-pasar, rumah sakit tiba-tiba pada mental, sembuh semua. Itu namanya dahsyat dan ajaib. Ya, saya mau ajak ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini melihat betapa besarnya rencana Tuhan untuk hidupmu. Amin. Mazmur 40 ayat 7 sampai 8. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini di mana? Tuhan yang berkata. Berarti gulungan kitab ada di sorga atau di bumi? Ada di sorga atau di bumi? Kurang yakin. Ya. Mazmur 40 ayat 7 dan 8. Ya. Ternyata Daud yang berkata, aku berkata sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini Daud sedang bicara dengan Tuhan. Ya. Daud berkata, sungguh waktu aku datang kemana? Ke hadapan Tuhan. Tiba-tiba dia temukan apa? Ada gulungan kitab yang dituliskan di hadapan Tuhan tentang siapa? Tentang Daud. Apakah hanya tentang Daud ada? Tidak. Kenapa? Karena Alkitab bilang yang dijadikan dahsyat dan ajaib bukan hanya Daud, tapi saudara dan saya. Jadi ada tidak gulungan kitab di hadapan Tuhan yang dituliskan tentang saudara? Ada. Kira-kira Tuhan tulis apa ya dalam kitab itu? Kira-kira Tuhan tulis gini nggak? Saya ciptakan, ya, Anton, suami saya Antonio. Anton, jadi gembel aja dia, nggak usah pinter-pinter. Kira-kira Tuhan tulis gitu tidak? Tidak mungkin. Dia tuliskan, ini pangeran yang akan kurajut dengan cintaku. Lalu dia tuliskan puisi cinta. Kira-kira begitu ya? Ya kan, kebayang gak? Ada gak sih yang Tuhan ciptakan untuk jadi gembel?
tidak ada. Masalahnya adalah pada waktu kita tidak berjalan dengan Tuhan, maka kedahsyatan kita tidak terlihat. Jadilah gembel.